Mungkin orang-orang melihat penderitaan kami itu sebagai komedi gitu. Ya karena teman-teman penonton kan suka tertawa di atas penderitaan orang, bukan? Sekarang gini aja deh. Oke, lu lagi ngaji teman-teman ya. Terus di belakang lu tuh ada yang ngelus-ngelus ternyata sesuatu yang gaib gitu. Rasanya gimana? Berarti kan lebih takut miskin. Kadang-kadang ketakutan itu tidak harus bertemu dengan setan. Jadi bagaimana pikiran ini menciptakan ketakutannya masing-masing. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, dengan kami para pemain Perjanjian Gaib. Saya Dennis Edi Suara sebagai Andri. Saya Ayu Laksmi sebagai Nenek Doso. Saya Della Dartian sebagai Wati. Nonton sampai habis dan Jangan lupa subscribe. Ya memang Perjanjian Gaib ini memberikan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan horor yang mungkin sudah pernah ada, yaitu kisah horor, magis, gaib, tetapi yang mengalami masalahnya, karakter utamanya itu adalah orang-orang biasa. Dan di sini nih diperankan oleh saya dan Della, yang mana pengen kaya cepet gitu. Nah biasanya nih ya, kalau ada kisah-kisah pengen kaya cepet ini kan malah menimbulkan banyak problem gitu. Nah justru itu dia. Mungkin orang-orang melihat penderitaan kami itu sebagai komedi gitu. maksudnya kita tidak berusaha untuk melucu atau tidak berusaha untuk bikin ini jadi komedi, tapi situasinya Iya. yang membuat ini menjadi komedi, tapi komedi sarkas mungkin ya. Iya, mungkin gini deh, seringkali kalau yang namanya komedi itu adalah tragedinya orang lain. Betul. Ya karena teman-teman penonton kan suka tertawa di atas penderitaan orang, bukan? Kadang-kadang kalau kita berada dalam sebuah situasi puncak dari sebuah derita itu akan menciptakan suasana jenaka. Dan kita kadang-kadang tertawa dengan sakit hati derita yang kita alami. Kira-kira begitu ya. Untungnya pada saat sebelum syuting kami diberikan waktu yang cukup luas dan leluasa untuk melakukan reading, dan bahkan kami ditemani oleh acting coach juga. Dari situ tuh udah mulai kebangun enak. Kalau menurut aku, satu project itu adalah bagaimana kita bertemu dengan orang baru, dan itu jodoh-jodohan sih ya. Jodohnya di sini bisa ketemu sama Mas Dennis, bisa ketemu sama Ibu Ayu, yang entah kenapa cepet banget kita ngeblendnya. Kayak aku pengen belajar tentang dunia keaktoran yang lebih, dan Mas Dennis juga sama hausnya gitu. Jadi kita berdua sama-sama getol banget tuh untuk reading gitu, untuk bikin ini jadi indah, untuk bikin Wati dan Andri jadi believable gitu. Saya melihatnya horor ini ada bumbu dark komedinya. Di sini memang penekanan horornya luar biasa sekali gitu loh. Sebagai aktor, kami di sini berusaha untuk mengisi cerita yang dihadirkan itu untuk menjadi lebih maksimal. Dan ketika kalau misalkan masih banyak yang ketawa gitu ya, ngeliatin saya baca ayat kursi ya. Sekarang gini aja deh. Oke, lu lagi ngaji teman-teman ya. Terus di belakang lu tuh ada yang ngelus-ngelus ternyata sesuatu yang gaib gitu. Rasanya gimana? Soalnya terjadi memang lucu banget. Itu ada satu yang nggak tahu, inget nggak, yang lagi jalan-jalan naik. Oh iya, di trailer ada itu ya. Jadi saya udah di sebelahnya dia, tapi dia memang nggak mau ngelihat saya. Dia terus saja gini. Aku sampai sekarang masih terasa lucunya. Menurutku ya, main film horor itu adalah sesuatu yang challenging banget sih. Karena kita tuh semua dari segi keaktoran tuh ada. Takutnya tuh harus beneran takut. Kalau kita takut itu coba orang nggak akan ngerasa takut, lu ngapain, ya kan? Iya. Dan maksudnya teriakan-teriakan itu juga bukan sekedar berteriak atau sekedar ketakutan gitu kan. Maksudnya apa yang kita takutkan itu harus nyampe gitu loh ke penonton. Misalnya kayak Mas Dennis kayak emang nggak mau ngeliat ibu dengan wujud seperti ini dulu gitu kan, biar dia berasa takutnya tuh biar nyampe ke penonton, dan itu kan bukan hal yang mudah menurutku gitu. Hal pertama yang saya bayangin itu adalah horornya mirip seperti kalau kita nonton Conjuring atau Insidious dan kawan-kawan gitu loh. Nuansanya, mencekamnya itu dibangun dari atmosfer. Bahkan kami pun pada saat acting banyak yang tidak pakai dialog.
karena ingin menghadirkan atmosfer itu ke penonton supaya bisa ngerasain juga. Tetapi karakter utamanya dinamika Andri dan Wati itu adalah karakter yang sebenarnya kasihan. Dia itu adalah korban dari ketimpangan sosial ekonomi. Cuma masalahnya adalah mereka mencoba untuk mencari jalan pintas lewat hal-hal gaib. Nah, itu mirip banget kayak kalau bisa kita lihat Parasite. Ketimpangan sosial itu tuh jelas. Ini miskin lah. Udah jelas. Cuma masalahnya di film ini ada beberapa twist cerita yang ternyata ya hati-hati ya kalau ngomong kayak gitu. Aku sejujurnya lebih takut setan. Sini duitmu sini. ATM sini ATM. Sini buat aku yuk ATM-nya. Duit itu bisa dicari. Oh gitu. Iyalah, duit bisa dicari. Lo beda pendapat nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Makanya sebenarnya Wati itu bertentangan banget sama aku. Yang Wati kan lebih takut miskin. Setiap kali Della ya sebagai Wati di sini, itu gue ngerasa kayak Wati kok gue banget kadang-kadang. Wati. Saya lebih takut miskin daripada setan. Apalagi kalau saya sering kali orang nggak jadi setan pun orang udah takut sama saya. Jadi kadang-kadang ketakutan itu tidak harus bertemu dengan setan. Jadi bagaimana pikiran ini menciptakan ketakutannya masing-masing. Sobat 21, jangan lupa Nonton Perjanjian Gaib 9 Maret 2023 di Cinema 21. Ya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.